Mengapa kita masih bakhil? Manusia akan bakhil di akhir zaman dalam keadaannya yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa PKM TV, a'azzakumullah. Renungan amal hati pada kesempatan ini adalah amal hati yang menyertai kedermawanan, atau amal hati yang mesti kita lakukan agar kita tidak bakhil, mensucikan hati dari sifat bakhil. Oleh karena itu, agar kita tergugah mengamalkan amal hati yang mulia tentang kedermawanan ini, kita awali renungan ini dengan sebuah pertanyaan. Mengapa kita masih bakhil? Mengapa kita masih bakhil? Jawaban dari pertanyaan ini adalah, salah satunya adalah karena kita tidak memotivasi diri dengan amal-amal hati tentang kedermawanan. Tidak memotivasi diri dengan amal-amal hati yang dapat menjauhkan kita dari sifat bakhil. Pemirsa yang budiman, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti perumpamaan satu biji yang ditanam lalu menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap satu tangkai menghasilkan 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Ayat mulia ini menjelaskan pahala yang berlipat ganda yang akan didapatkan oleh orang yang rajin melakukan infak, orang yang dermawan, yang ikhlas karena Allah. Ayat mulia ini mendidik kita untuk mencintai semua bentuk kedermawanan, seperti mengeluarkan zakat, mencintai mengeluarkan zakat, mencintai berinfak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah, wasiat, dan semua bentuk kedermawanan mesti kita cintai agar kita termotivasi untuk menjadi dermawan. Kemudian mari kita renungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menjelaskan, sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yataqarabuz zaman. Waktu semakin dekat, maksudnya semakin cepat berlalu. Ini tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda semakin dekatnya kiamat.
bahwa waktu semakin dekat, semakin singkat dalam waktu sehari semalam. Yang kedua, wayang kusul amal, tanda akhir zaman, tanda dekatnya hari kiamat, semakin kurang amal. Manusia semakin kurang amal solehnya. Wa tadhharul fitan, dan semakin tersebar fitnah, godaan untuk melakukan dosa. Semakin banyak peluang untuk berbuat dosa. Wa yulqash syuh, dan kebakhilan, sifat kikir dicampakkan atau diturunkan ke dalam hati. Semakin banyak orang bakhil. Wa tadhharul fitan, dan godaan berdosa semakin nampak. Banyaknya peluang-peluang melakukan dosa. Wa yakthurul haraj, dan semakin banyak bentuk kekacauan. Qalu, para sahabat bertanya, ayyumahu, apa bentuk kekacauan itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan al-qatla, pembunuhan. Yang terkait dengan judul kita adalah wa yulqash syuh, bahwa di akhir zaman kebakhilan dimasukkan ke dalam hati banyak manusia. Jangan sampai kita masuk dalam golongan ini, bahwa kita termasuk orang yang hati kita dimasuki oleh kebakhilan. Karena itu adalah kerugian. Kebakhilan adalah dosa hati, dan kedermawanan adalah amal hati. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari menjelaskan apa yang dimaksud dengan wa yulqash syuh, yang maknanya adalah bahwa kebakhilan itu dicampakkan, maksudnya dimasukkan ke dalam hati manusia. Manusia akan bakhil di akhir zaman dalam keadaannya yang berbeda-beda. Bakhil dengan kemampuan-kemampuannya masing-masing. Beliau menjelaskan orang berilmu bakhil dengan ilmunya, sehingga tidak mau mengajar, tidak mau memberi fatwa. Itu kebakhilan ilmu. Kalau ada ilmu lalu tidak mau diajarkan, itu dosa. Orang yang memiliki keterampilan bakhil dengan keterampilan, sehingga tidak mau mengajar orang lain tentang keterampilan yang bermanfaat. Dan orang yang punya harta, kata beliau, bakhil dengan hartanya, sehingga tidak mau membantu orang-orang miskin, sampai rela melihat orang miskin, orang fakir mati karena tidak mau dibantu. Begitu parahnya kebakhilan di akhir zaman. Wal'iyadzu billah. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh bakhil. Orang beriman itu dermawan. Orang beriman itu peduli, memiliki kasih sayang yang sangat mendalam. Orang beriman itu senang berbagi kepada sesamanya manusia, bahkan sampai kepada hewan sekalipun. Itu kalau iman kita benar-benar efektif. Kita tidak bakhil, kita akan dermawan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak bakhil? Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang beriman yang dermawan? Ucapkanlah amal-amal hati yang memotivasi kita untuk dermawan, yang memotivasi kita untuk menjauhi sifat bakhil. Antara lain, mari kita ucapkan dalam hati kita, saya dermawan karena Allah. Saya berbagi, saya membantu orang lain agar saya diberi pahala oleh Allah, agar saya pun dibantu oleh Allah, agar saya semakin disayangi oleh Allah dengan kedermawananku. Itu contoh-contoh ungkapan amal hati. Saya mau mensucikan
Semoga Allah mensucikan hatiku dari sifat bakhil, dari sifat tidak peduli, dari sifat mati rasa. Semoga Allah mensucikan hatiku dari sifat-sifat bakhil itu. Semoga kedermawananku ini menjadi jalan sehingga Allah memasukkanku ke dalam surganya, menjauhkanku dari nerakanya dengan kasih sayangnya semata. Dan boleh berbeda-beda ungkapan-ungkapan hati, tapi intinya adalah motivasi dari hati kita agar kita dermawan karena Allah, agar kita menjauhi bakhil karena Allah. Ini renungan singkat tentang bagaimana kita mengatasi sifat bakhil, bagaimana kita menjadi semakin dermawan, yaitu mengucapkan amal-amal hati tentang kedermawanan dan menjauhi sifat bakhil. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.